Kisah seorang pengusaha kedai kopi terbesar di dunia yang terlahir dari keluarga susah dan serba kekurangan. Berkat semangat serta dedikasinya, ia mampu membuka puluhan ribu outlet di seluruh belahan dunia. Dan inilah kisah perjalanan hidup Howard Mark Schultz. Schultz dengan nama lengkap Howard Mark Schultz lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1953. Schultz dilahirkan serta dibesarkan oleh keluarga Yahudi Jerman. Ayah Schultz yang bernama Fred Schultz merupakan mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat dan pekerja serabutan. Ibunya bernama Elaine. Schultz juga memiliki dua orang adik bernama Ronnie dan Michael yang dibesarkan di Canarsie Bay View Houses milik New York City Housing Authority. Keluarga Schultz hidup serba kekurangan. Suatu hari, ia melihat kaki ayahnya digips lantaran terluka saat ayah Schultz bekerja. Bahkan, untuk pergi berobat ke dokter, ayahnya sangat sulit untuk melangkah lantaran patah kaki yang dialaminya. Saat itu, Schultz hanya bisa merenungi keputusasaan. Namun, inilah yang akan menjadi momen besar dalam menentukan hidupnya. Kondisi keluarga Schultz sangat miskin saat itu, sehingga pada usia 12 tahun, dirinya sudah bekerja sebagai loper koran untuk membantu perekonomian keluarganya. Dan saat di umur 16 tahun, Schultz pun pernah bekerja sebagai penjaga toko. Berkat dukungan penuh dari sang ibu, Schultz pun bersekolah di Canarsie High School dan lulus pada 1971. Di SMA, Schultz sangat unggul di bidang olahraga. Ia selalu mendapat nilai tinggi dalam pelajaran olahraga dan mendapat beasiswa atletik ke Northern Michigan University. Di dalam keluarganya, dialah satu-satunya anak yang masuk perguruan tinggi. Schultz pernah menjadi anggota Tau Kappa Epsilon dan mendapat gelar sarjana dalam bidang komunikasi di tahun 1975. Setelah lulus kuliah dari Northern Michigan University, Schultz memutuskan untuk bekerja sebagai sales manager di Xerox selama 3 tahun. Schultz bahkan pernah menjual darah miliknya hanya untuk menyambung hidup. Di samping hal tersebut, pekerjaan sebagai bartender juga pernah ia geluti. Tak lama kemudian, Schultz melanjutkan pekerjaannya di sebuah perusahaan Swedia, Hammarby. Di tempat dirinya bekerja, toko tersebut menjual berbagai macam peralatan rumah tangga, termasuk memasarkan mesin pembuat espresso. Pada 1981, saat Schultz pergi dari New York ke Seattle untuk memeriksa toko biji kopi yang sangat populer, Starbucks. Schultz sadar bahwa kedai kopi tersebut selalu membeli mesin pembuat espresso dari kantor tempatnya bekerja. Starbucks merupakan sebuah perusahaan kopi dari Amerika sekaligus kedai kopi yang berpusat di Seattle, Washington. Starbucks didirikan pada 1971 oleh seorang guru bahasa Inggris bernama Jerry Baldwin, guru sejarah bernama Zev Siegel, dan seorang penulis bernama Gordon Booker. Ketiga pendiri tersebut merupakan pecinta kopi. Nama Starbucks diambil dari nama salah satu tokoh dalam novel Moby Dick, karangan Herman Melville. Tokoh Moby Dick merupakan monster duyung yang memiliki sepasang ekor dalam mitologi Yunani. Siapa sangka, kini tokoh tersebut dijadikan logo perusahaan Starbucks. Logo tersebut menggambarkan jika kopi yang disajikan Starbucks didatangkan dari berbagai wilayah penjuru dunia. Dan kini logo pertama Starbucks ada di kedai pertamanya di Seattle. Pada suatu momen, Schultz mencoba meminum kopi buatan Starbucks. Schultz langsung jatuh hati dengan cita rasa kopi tersebut yang dirasa jauh lebih nikmat dibanding kopi manapun yang pernah ia coba. Dirinya pun terkesan dengan dedikasi pemilik untuk mendidik masyarakat tentang keajaiban cita rasa kopi. Tak hanya itu, saat bertemu dengan founder Starbucks, ia kagum dengan semangat founder dalam membuat kopi yang nikmat. Schultz ingat pertama kali dia datang ke Starbucks dan berkata, "Ketika saya berjalan menuju ke kedai tersebut untuk pertama kali, saya tahu bahwa bisnis ini akan sangat hoki. Saya tidak tahu alasannya mengapa, tapi saya tahu bahwa saya berada di tempat yang istimewa. Dan seolah-olah semua produknya mengajak saya untuk berkomunikasi." Hal tersebut yang membuat Schultz antusias untuk segera melamar kerja di Starbucks. Hanya butuh waktu 1 tahun bagi Schultz untuk bisa bekerja di Starbucks.
Schultz diangkat sebagai manajer retail operation dan marketing. Ia dekat dengan Jerry Baldwin, namun hal tersebut kurang berlaku dengan Gordon Bowker dan Steve, investor Starbucks baru. Namun, Schultz tetap berusaha beradaptasi dan mencoba mengenalkan pembaruan untuk membesarkan Starbucks. Pada saat itu, kopi tidak begitu populer di Amerika. Namun, Schultz mampu memvariasikan menunya, menawarkan berbagai macam kopi seduh, mulai dari espresso, cappuccino, cafe latte, es kopi, hingga mocha. Dia bekerja keras menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh pengunjungnya. Sama seperti Starbucks, Schultz juga terus berkembang. Dirinya bersikeras memperlakukan karyawannya dengan penuh rasa hormat dan menerima keuntungan yang sesuai. Hal tersebut dikarenakan dia ingat masa kecilnya yang selalu kekurangan dan tidak memiliki asuransi. Dia tidak ingin ada karyawannya mengalami nasib yang sama dengan dirinya dahulu. Saat dalam perjalanan ke Milan, Italia, pada tahun 1983 untuk berbelanja kopi, ia tertarik melihat salah satu kedai kopi dengan konsep kafe di Italia. Lalu, ia mendapatkan ide untuk merubah Starbucks tidak hanya sebagai kedai kopi, tapi juga tempat orang berkumpul dan bersosialisasi. Lalu, ia berusaha meyakinkan Baldwin jika perusahaan dapat membuka kedai kopi lebih banyak. Namun, semuanya tak berjalan mulus. Ide yang dia buat ditolak Baldwin karena ia merasa hal tersebut akan membuat Starbucks kehilangan ciri khasnya. Merasa para founder Starbucks memiliki pemikiran tidak maju dan tradisional yang menganggap kopi sejatinya dibuat rumahan. Akhirnya, Schultz memutuskan keluar dari Starbucks dan mulai membuka bisnis baru. Schultz membutuhkan dana sebesar 1,7 juta US dollar untuk memulai bisnis barunya. Ia diberi pinjaman setengah dari modal yang dibutuhkan oleh pendiri Starbucks dan kekurangannya ia pinjam di bank. Pada April 1986, Schultz berhasil membuka kedai kopi di Seattle bernama Il Giornale. Pada hari pertama kedai tersebut dibuka, terdapat sekitar 300 orang berkunjung. Setahun kemudian, Schultz mendengar jika Starbucks akan dijual, mulai dari kedai kopi, tempat penggilingan kopi, beserta merek dagangnya. Starbucks dijual dengan harga 4 juta US dollar kala itu. Suatu hari, rekan pengacara Schultz menawarkan bantuan. Siapa sangka bahwa yang akan memberikan bantuan itu adalah ayah seorang Bill Gates, William Henry Gates, yang berprofesi sebagai pengacara. Gates senior kemudian menemui kompetitor yang ingin membeli Starbucks dan menyelesaikan perkara masalah dalam 10 menit. Akhirnya, atas bantuan itu, pada Agustus 1987, Schultz membeli Starbucks seharga 3,8 juta dolar dan ia pun menjabat sebagai CEO. Saat itu, Starbucks sudah menyediakan bar counter di setiap kedai kopinya dengan seorang ahli pembuat kopi atau barista yang bertugas menghaluskan biji kopi, meracik, dan menyajikan kopi segar. Barista juga harus menghafal nama, kebiasaan, dan juga minat konsumen. 2 tahun kemudian, untuk kedua kalinya, Schultz pergi ke Italia. Ia pulang membawa beberapa foto, menu resep, dan membawa video dokumentasi para barista dari Italia. Video tersebut kemudian ia jadikan materi latihan para stafnya. Dan inilah kunci sukses dari Starbucks hingga saat ini. Pada tahun 1992, Schultz berhasil membuka gerai lebih banyak lagi, mulai dari New England, Boston, Chicago, dan California. Dengan bertambahnya gerai Starbucks, Schultz sangat berhati-hati dalam pemasaran produknya. Pada tahun yang sama, Schultz membawa Starbucks menjadi perusahaan publik. Hingga Juni 1992, Schultz memasang saham Starbucks di New York Stock Exchange pada harga 14 US dollar per lembar dan harga sahamnya naik menjadi 33 US dollar. Pada 1996, Schultz memutuskan membuka cabang gerai di luar Amerika. Cabang pertamanya di Jepang, lalu berlanjut di Singapura, Korea, Taiwan, Inggris, Belanda, Swedia, dan Israel. Hingga April 2000, sudah dibuka lebih dari 2.400 cabang Starbucks di Amerika Serikat dan 350 cabang di seluruh Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Kanada.
Pada April 2000, Schultz menyerahkan jabatannya ke eksekutif direktur CEO Starbucks, Orrin C. Smith. Sementara dirinya ingin fokus pada ekspansi usaha ke dunia internasional. Ia memiliki target sendiri, yaitu membuka 1.200 cabang baru di awal 2001. Kondisi keuangan Starbucks meningkat sangat pesat selama 1 dekade dan terus berkembang pesat. Pada akhir 2005, Schultz mengumumkan Starbucks akan melakukan ekspansi hingga 10.000 cabang. Schultz harus berkembang cepat, karena kompetitor sudah mulai memasuki pangsa pasar mereka. Starbucks mulai membuat ide baru. Schultz mulai membuat menu makanan fast food seperti sandwich dalam menu Starbucks. Ide tersebut muncul dari kegagalan mereka membaca pasar di China dan Taiwan. Akhirnya, semua cabang Starbucks di seluruh dunia menerapkan konsep tersebut. Mulailah setiap kedai Starbucks menyajikan roti, snack, sandwich, dan makanan lainnya dalam menu mereka. Melihat Starbucks sudah sukses dan stabil, Schultz memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis olahraga dengan membeli NBA Seattle Supersonics, yaitu tim bola basket terkenal. Pada 2008, Starbucks dilanda krisis ekonomi, sehingga pada awal tahun itu, Schultz kembali memimpin Starbucks demi mempertahankan perusahaan. Untuk menyelamatkan Starbucks, Schultz harus mengurangi pengeluaran perusahaan. Dengan penuh berat hati, Schultz pun harus menutup 600 kafe di tahun 2008 dan pada 2009 menutup 300 kafe lagi. Saat ini, perusahaan berfokus pada upaya melewati krisis ekonomi dan perbaikan layanan. Selain kesuksesannya, Howard Schultz selalu mencoba untuk terus membumi, melayani seluruh karyawannya dengan rasa hormat, dan menjaga budaya perusahaan. Sampai tahun 2018, Starbucks yang memiliki 46 kedai di tahun 1989 kini memiliki 29.865 kedai di 62 negara. Tahun 2017, Starbucks bernilai seharga 84 miliar dolar. Nilai ini kemudian mengantarkan Schultz menjadi miliarder yang memiliki kekayaan 3 miliar dolar atau setara dengan 42 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2017, Schultz mengundurkan diri dan digantikan oleh Kevin Johnson. Kini, dirinya hidup bahagia bersama istrinya, Sherry Curl Schultz, dan ketiga anaknya, yakni Edison Schultz, Kylie Schultz, dan Eliyahu Jordan Schultz. Itulah kisah pendiri Starbucks. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.